Iya, ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Selamat malam. Hanya mau tanya abang po judul tema malam ini. Menurut Kenapa abang dengan judul tema? yang Kristen botol bagaimana? Kristen botol menurut Bibelnya itu maksudnya bagaimana? Ini pertama Anda buka dulu kitab Anda. Di sini saya tidak pegang Alkitab. Ada nggak kitab Anda di situ? Di sini saya tidak pegang Oh, Alkitab. Anda nggak punya Alkitab. Kalau Anda kalau saya bukakan percaya ya kitabnya ya. Ini ada dua. Mau yang mana nih? Mau yang lewat HP atau lewat kitabnya? Yang lewat Alkitab saja, lewat Alkitab saja. Oke, ya udah. Saya cariin dulu. Nanti dikira ini lagi ya teman-teman. Sabar. Sabar ya. Saya cariin. Iya nih. Ya saya nih bukan. Nih. Mari kita buka lewat kitabnya ya. Oke bang, nih. Karena abang nggak mau lewat aplikasi kan? Ya. Nih. Yeremia 4 ya nomor 22. Sungguh umatku itu bodoh kan gitu. Itu abang jangan baca di Mereka- itu nomor Ya bentar dulu, saya bacain dulu bang. Ya. Bentar. Yeremia 4 nomor 22. Sungguh umatku itu bodoh. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Makanya kan Kristen botol tuh judulnya. Nah. Dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pandai berbuat jahat, tetapi tidak tahu berbuat baik. Nah ini di Yeremia. Kalau Anda ya minta saya dari pertama ya baca, silakan bang. Konteksnya juga nggak berubah. Tulisan hitam paling besar tuh itu dia topik pembacaan. Abang baca tulisan Yehuda hitam mendapat paling besar itu. nih Yehuda mendapat ancaman dari utara. Nah itu tuh. Itu dia menceritakan kisah Yehuda dapat ancaman. Jadi Anda nggak terima? Jadi tuduhan. Oke, jadi Anda nggak terima ayat ini? Itu tuh dia itu menceritakan sebuah tokoh agama. Ah, ya yang udah. namanya ya. Bang ini betul nggak kitab Kristen? Ya kalau itu Alkitab memang. Ya udah, kalau gitu. Kalau ini kitab Kristen, bang, apa yang ada di isinya itu kan menjadi pelajaran kan kayak gitu, termasuk untuk Kristen. Begini Betul abang, kalau dalam sebuah paragraf tuh pasti ada judulnya apa yang diceritakan dalam paragraf tersebut. Kalau Nah itu kan sudah jelas, dia judulnya tentang apa tadi bilang. Yehuda, berarti alasan Anda tentang Yehuda. Sekarang saya buka lagi ayat yang lainnya. Nah coba, abang Oke. buka lagi. Harus sabar dulu. Nih, ya, saya bukain buat yang lainnya. Ya, mana nih? Roma. Sabar. Ini Korintus ya, nih, buat Kristen, oke? Ya. Kepada jemaat Korintus, ya. Ini 1 Korintus 4 ya. Ya. Oke. Nih. Kami bodoh oleh karena Kristus tuh. Itu abang jangan baca di satu ayat saja. Baca Nih. itu judul pembacaan. Judulnya rendahkan dirimu. Itu toh. Jadi abang itu Kristen itu harus merendahkan diri sampai Anda betul-betul bodoh gitu maksudnya. Bukan begitu. Nah makanya kau baca kitab kau seluruhnya. Pendapatan orang. Maka apa bukan penggenapan, rendahkanlah dirimu ya saudara-saudara, kata Paulus, kata-kataku ini ya aku sematkan kepada diriku sendiri dan pada Apolos dan karena kamu, kata Paulus ya, karena Kristen ya, jemaat Kristen, jadi harus merendahkan diri sampai betul-betul bodoh gitu karena Kristus.
Makanya kan dibilang Paulus kami bodoh karena Kristus. Kita update nama. Bukan pelintir, kau sendiri baca. Ya itulah makanya ini ya teman-teman, kalau inilah kalaunya Kristennya nggak ada Alkitabnya sendiri buat dipegang gitu. Kalau saya yang bacain nggak percaya. Udah anda sendiri gini aja, Anda ambil dulu sebelum Anda membantah saya, ambil dulu kitab Anda, baca dari pertama sampai yang saya bacakan tadi nomor 10. Dah. Ini walaupun disebut cerpen, cerita pendek saja tuh pasti punya judul. Kita menceritakan tentang apa itu, judulnya jelas. Judulnya menceritakan tentang Iya, judulnya jelas, rendahkanlah dirimu. Nah, itu rendahkan Kan dirimu, gitu. bukan berarti jadi orang bodoh atau jadi bahlul. Tidak begitu. Coba baca dulu apa kata Paulus. Aku berkata untuk jemaat Kristen, rendahkan dirimu. Konteksnya seperti apa? Kau baca, makanya baca kitabmu gitu. Jadi Kristen itu harus merendahkan diri sampai betul-betul bodoh karena Kristus gitu. Dikira mengarang kan, Anda kan mau bantah saya, baca dulu kitab Anda gitu. Nanti saya dikira ngarang atau mempelintir atau lepas konteks, enggak. Memang kalau bilang mengarang, iyo memang betul abangnya mengarang. Oh berarti Karena kitab abang- Anda ini karangan gitu nih. Berarti yang saya bacakan ini adalah karangan yang kagak jelas karangannya. Saya tidak bilang dalam ayat itu Alkitab karangan. Saya bilang abang yang Sudah, makanya saya sarankan kepada Anda ambil dulu kitab Anda, baca sendiri, baru bantah saya. itu abang. Anda aja belum baca konteksnya, kan gitu. Belum baca konteksnya, nggak baca kitab Anda, lalu Anda mau bantah saya yang cuma membacakan kitab Anda. Bantahlah kitab Anda sendiri kalau kayak gitu. Di sini saya mengakui abang pintar, saya mengakui abang pintar, tapi sayangnya abang pintar sama dengan saya punya bodoh. Gitu. Gak apa-apa bang, terserah kau mau ngomong apa, yang penting kau baca dulu kitab kau ya, yang saya tampilkan tadi betul nggak yang saya katakan, baru Anda ngomong bantah saya. Jangan Anda belum baca langsung udah bantah gitu. Artinya begini abang, kenapa saya bilang abang pintar? Saya mengakui abang pintar saya berusaha bodoh. Kenapa saya bilang begitu? Karena abang tidak pahami itu jelas-jelas ada. Namanya kita menceritakan sesuatu, sependek apapun, separagraf apapun, satu buku apapun, pasti ada topik pembacaan yang inti. Kita berbicara tentang Ya udah. kita manusia. Nah kalau Anda mau Manusia. ini, kalau Anda mau bantah kitab Anda, baca dulu dan bantah pakai datanya. Bukan Anda bantah saya pakai ngotot, nggak laku bang. Kalau Anda membantah saya dengan ngotot, nggak pakai data, terus pakai omong Anda, sama aja Anda membantah kitab Anda sendiri bagi saya gitu. Tadi kan saya tidak mau Nggak baca masalah. sendiri. Abang baca di situ, abang sendiri sudah tahu dia judul, menceritakan tentang apa, kan abang sendiri sudah tahu. Tidak ambil dari satu judul apa nih Alkitab, atau ambil satu ayat saja untuk jadi bahan tindakan atau bahan fitnah. Makanya Anda baca dulu kitab Anda tadi, bagaimana yang dimaksud oleh Paulus merendahkan diri. Ya kan kayak gitu. Di situ dijelaskan Paulus semua kok. Ya. Jadi begini abang, saya walaupun tidak baca Alkitab, saya dilahirkan dari Kristen, jadi otomatis saya mengerti tentang satu agama. Dan saya dilahirkan tuh pada dasarnya itu dengan bahasa yang saya mengerti. Coba abang baca dulu bang, saya nggak akan gini bang, saya nggak akan menanggapi Anda tentang permasalahan yang ini ya, permasalahan Alkitab Anda nih, saya nggak akan tanggapi Anda sampai Anda baca dulu konteksnya, karena Anda sendiri yang nyuruh baca seluruhnya kan gitu. Baca dulu seluruhnya baru Anda bantah saya. Kalau Anda nggak membaca konteksnya kayak gimana, terus ngotot aja sama saya, bagi kami dan bagi saya, Anda membantah kitab Anda sendiri gitu. Oh itu bagian. Beres. Jadi makanya saya nggak akan jawab gitu. Apa yang mau saya bantah dari Anda gitu? Data Anda nggak ada. Di sini saya tidak naik di abang apa nih. Komal ini saya tidak ingin untuk bertanya atau berdebat dengan abang, saja mau mempertanyakan abang apa nih tema malam ini. Udah.
Yang jelas kan ada datanya. Kenapa Kristen botol menurut Bibelnya udah saya bacakan ayatnya, 2 ayat. Yeremia 4 nomor 22 dan 1 Korintus 4 nomor 10. Nah tuh. Berarti jelas tadi abang tunjukkan kalau abang tidak mengerti tentang judul, sebuah judul tentang cerita apa saja. Bang, Anda baca dulu dari judulnya tadi, terus Anda baca sampai yang saya tunjukkan tadi. Baca dulu. Ya. Baru Anda membantah saya. Jangan malas baca kitabnya. Anda silakan bantah saya setelah Anda membaca kitab Anda. Kalau Anda bantah saya tanpa data dan tanpa baca kitab Anda, sama aja Anda membantah kitab sendiri. Baca dulu. Konteksnya kayak gimana kata Paulus, kan gitu. Dijelaskannya semua. Begini abang ini saya pertanyaan untuk abang. Abang apa nih, semenjak abang sekolah dari sekolah dasar sampai abang setelah sekolah pernah belajar bahasa Indonesia tidak tentang cerita pendek, membuat judul cerita pendek? Jadi kitab kau ini maksud kau cerita pendek gitu kayak cerpen? Bukan, ini kan perumpamaan memang abang. Kan gitu pula. Langsung aja, kau nggak usah nanya saya bahasa Indonesia, saya juaranya pidato. Juaranya pidato. Abang pernah buat apa nih cerita Ya pendek? iya, saya SD juaranya pidato, juara tartil Quran, tilawah Quran, pidato 3. Pialanya ada tuh. Jadi kau nggak usah nanya itu, makanya langsung saya tanya saja. Mau kau maksudnya ini kitab Anda ini adalah cerpen gitu? Sekarang kita buktikan kalau abang juara pidato. Saya enggak mempermasalahkan saya lomba atau juara. Yang saya tanyakan, ya kitab Anda nih cerpen atau kayak gimana? Karena kata Anda cerpen. Sayangnya memang betul sapu kalimat tidak sia-sia. Abang pintar sama dengan sapunya bodoh. Ya udah kau baca dulu kitab kau ya, biar kau enggak anggap kitab kau itu cerpen gitu. Untuk dulu apa nih cerita pendek saja. Dibaca dulu kitabnya gimana, kayak maksudnya apa kata Paulus, konteksnya Makanya seperti abang, apa dari judul yang tebal kan kata Anda tadi. begini abang, belajar abang punya saja, jangan kritik orang lain. Barang kita sama-sama di dunia nih kita sama-sama. Bang, saya itu nggak ada mengkritik orang, saya hanya membawakan isi kitab Anda. Apa yang dikritik? Apa yang saya kritik? Ini saya judulnya cuma membawakan isi kitab Anda. Nggak ada saya yang kritik Anda. Satu pertanyaan lagi. Apakah abang tidak punya kitab? Saya ada punya kitab. Terus kenapa abang merebut kitab orang lain? Di mana saya merebut kitab orang? Maksudnya? Habis itu di tangan abang. Kalau sudah di tangan orang, barang milik orang lain sudah di tangan kita, berarti itu merebut barang orang menjadi apa ini? Oh, saya beli, bukan merebut. Nah, itu kalau abang punya kitab yang harus. Ya udah, nih saya nih Quran saya. Kan gitu. Quran saya ada di sini. Saya tiap hari baca Quran saya, satu hari satu ini ya. Dan kitab kau pun juga ada. Untuk apa? Saya beli untuk berdiskusi. Paham? Saya mau ulang lagi abang. Kenapa tadi sekali saya umum beberapa kali abang memberikan seberapa puluh isi Alkitab tuh pikir isi apa nih tulisan dalam tuh semua pakai bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya juga, tapi ada deh terjemahan. Kenapa abang tidak mengerti? Sedangkan itu tuh bahasa negara, bahasa Indonesia. Ya udah kau baca dulu. Makanya saya bilang sebelum ngotot sama saya. Udah bahasa Indonesia, tapi kau ngotot sama saya. Anda nggak baca kitab Anda. Terus saya membukakan kitab Anda. Konteksnya kata Anda baca di awal, mari baca di awal gitu. Baca dulu Anda, baru Anda ngotot sama saya gitu. Begini abang, namanya tulisan dalam Al-Quran, anak sekolah dasar saja pun baca dia pasti ingat. Oh ini. Makanya bang, dibaca anak sekolah dasar aja paham kata Anda. Baca dulu maksudnya kayak gimana tadi. Makanya saya sampaikan Kristen botol menurut Bibelnya. Kan saya udah sampaikan. Kalau isi Alkitab abang tidak mengerti, berarti abang tidak mengerti bahasa Indonesia. Itu konsepnya begitu. Ini kan bahasa Indonesia, Anda baca dulu supaya Anda ngerti kitab Anda gitu. Jangan Anda ngotot dulu tapi nggak baca kitab. Nggak nyambung.
Sini saya tidak ngerti. Anda baca dulu, baru Anda ngotot. Kalau Anda ngotot dulu tapi nggak baca kitab Anda, nggak usah Anda mengkritik bahasa Indonesia. Ya, Anda sendiri yang bantah kitab Anda. Nah itu aja. Aneh gitu. Baca dulu baru ngotot sama saya gitu. Biar Anda paham konteksnya kayak gimana. Yang lebih mengerti bahasa Indonesia Pak. Kalau saya mengakui lebih mengerti bahasa Indonesia. Pak. Enggak usah bicara bahasa Indonesia. Intinya Anda baca dulu kitab Anda. Kalau Anda tidak sepakat silahkan bantah kitab Anda. Gitu. Begini abang. Bahasa daerah lain yang tidak tertulis dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia saja itu Bang, orang bisa baca. Saya ingat. sekali lagi, saya nggak bicara tentang masalah bahasa apapun. Enggak, mau bahasa Indonesia, kitab Anda pun udah bahasa Indonesia. Anak SD pun kau tahu sendiri, ngerti gitu. Makanya dibaca. Apa maksudnya tadi? Kristen bodoh karena Kristus. Dari judulnya seperti apa, jalannya seperti apa. Kau baca dulu, ya betul nggak Kristen itu bodoh menurut Paulus. Jangan kau ngotot dulu sama saya, baca kagak gitu. Aduh. Jangan kau ngotot dulu, baca kagak. Kau baca dulu kitab kau, baru ngotot sama saya. Gitu bang. Belilah kitabnya, jangan malas lah baca kitabnya. Saya aja yang muslim punya. Masa Anda nggak mau baca kitab Anda? Jadi begini abang, walaupun seagama saya Kristen, saya tidak pegang Alkitab di sapu tangan. Tapi dalam ajaran Kristen tuh bait Allah tuh ada pada hati manusia. Jadi abang tidak perlu ragukan saat ada pegang Alkitab atau tidak. Cukup dengan sapunya hati. Nggak bisa. Orang yang berpendidikan dan akademis ya itu adalah orang yang berdiskusi dengan data, bukan cuma percaya saja, imani saja meskipun kitabnya nggak ada. Nggak bisa. Nanti kalau percaya saja, imani saja meskipun kitabnya nggak ada, akhirnya apa ya kayak gini sesuai judul jadinya. Imani saja gitu, percaya saja, botol namanya itu dah. Nanti tai kucing pun rasa coklat, itu diimani pula. Aduh. Begini abang. Sini kita bicara tentang buku selain Alkitab yang pakai bahasa Indonesia. Apakah itu abang baca, abang lihat? Selain Alkitab kata Anda baca kitab yang lain bahasa Indonesia, kitab Islam. Ayo terus apa maksud Anda? Saya bilang buku, contohnya macam kayak buku cerita kah, buku apakah, cerita dongeng kah, cerita apa saja. Yang Banyak bang bacaan saya itu sama satu lemari itu di lemari saya. Itu Bahasa Indonesia ada. Dalam judul-judul tersebut abang mengerti tentang judul itu dan Ya iya cerita abang. makanya dibaca lewat harus dari pertama judulnya seperti apa, jalan ceritanya bagaimana, apa maksudnya. Baru kita ngerti. Sama kayak tadi. Sama kayak tadi, Kristen bodoh. Oh, jalannya kayak gimana judulnya? Rendahkan dirimu. Maksudnya seperti apa sampai Kristen disebut bodoh? Kan gitu. Baca dulu. Makanya saya bilang baca dulu, baru ngotot gitu. Gitu. Anda ngotot tapi Anda nggak baca. Lalu saya mau jawab apa gitu? Oke bang, baca dulu dah. Selain kali kalau naik ke tempat saya setidaknya bawa Terima kasih Alkitabnya. banyak. Intinya saya tunjukkan kalau abang pintar memang betul seperti bodoh. Terima kasih. Oke, terserah kau lah ya. Oke, selamat malam.